Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah meminta bayarannya di awal, seketika kelompok Guyan sedikit tercengang dan merasakan ketidakberdayaan. Kau bahkan belum melakukan apapun. Siapa yang tahu ketika kau mengambil pil Xuan Yuan kami, kau akan melarikan diri. Ucap seseorang anggota klan Gu bergumam. Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku membutuhkan pil Xuan Yuan itu untuk memulihkan diri dari luka-lukaku. Ucap Lindong. 10.000 pil Xuan Yuan bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah pil Xuan Yuan yang dapat diterima generasi muda klan Gu kita dalam sebulan bahkan tidak berjumlah 1.000. Aku akan mencoba mengumpulkan mereka terlebih dahulu, ucap Guyan. Sepakat, ucap Lindong mengangguk. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju kereta yang luas dan berkata, kau harus cepat. Aku akan berusaha keras untuk pulih dalam 2 hari ini. Kalau tidak, aku juga akan merasa kerepotan ketika Master Simbol Ilahi itu menyerang, ucap Lindong sambil menghilang dari pandangan semua orang. Setelah beberapa saat, Guyan juga mengumpulkan pil Xuan Yuan hanya dalam waktu setengah jam dan langsung menyerahkannya pada Lindong. Waktu berlalu. Pada saat ini Lindong juga terus berlatih dan berusaha menyembuhkan luka-lukanya secepat mungkin. Dengan 10.000 pil Xuan Yuan ini, aku seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari, ucap Lindong memegang tas Qiankun di tangannya. Segera dari tas Qiankun itu mengeluarkan kekuatan Yuan murni tak terbatas. Ketika sampai pada ahli tahap kehidupan mendalam, seseorang pada dasarnya dapat pulih selama tubuh fisiknya tidak sepenuhnya. Ketika sampai pada tahap kehidupan mendalam, seseorang pada dasarnya dapat pulih selama tubuh fisiknya tidak sepenuhnya hancur. Ini adalah ki kehidupan yang lahir di dalam tubuh seseorang akan memungkinkan bahkan anggota tubuh yang patah untuk tumbuh kembali. Jika Lindong telah mencapai tahap kehidupan mendalam sebelum dia terluka, kemungkinan dia benar-benar akan pulih dengan mengandalkan kemampuan pemulihan yang luar biasa dari tubuhnya. Pada saat ini Lindong menjentikkan jarinya. Seketika pil Xuan Yuan putih pucat terbang keluar dari dalam tas Qiankun satu persatu. Akhirnya mereka mengorbit di sekelilingnya. Segera seluruh gerbong dipenuhi dengan Yuan power yang melonjak. Lindong menarik nafas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Dengan meletusnya kekuatan melahap, kekuatan Yuan yang memenuhi kereta segera mengalir ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan. Efek dari pil Xuan Yuan jelas jauh melebihi harapan Lindong. Dengan mengandalkan life key yang terkandung dalam 10.000 pil Xuan Yuan, luka di dalam tubuh Lindong pulih dengan kecepatan yang jauh melampaui sebelumnya. Pada saat yang sama, konvoi secara bertahap mendekati bagian yang lebih dalam dari pulau roh misterius di tengah keramaian ini. Semua orang bisa merasakan bahwa jumlah kelompok yang muncul di sekitar mereka mulai meningkat. Sementara itu, cahaya hijau samar-samar berkedip di kulitnya. Kekuatan yang sangat mengejutkan terpancar dari kulitnya. Tiba-tiba, mata tertutup rapat Lindong perlahan terbuka. Sebuah kecemerlangan melintas di matanya yang hitam pekat. Lukaku akhirnya benar-benar sembuh, ucap Lindong mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Setelah merasakan kekuatan agung yang akrab di dalam tubuhnya, Lindong tidak bisa menahan perasaan senang terlepas dari karakternya. Di negeri asing ini, hanya kekuatan sejati yang bisa memberinya perasaan aman. Namun ini belum berakhir, ucap Lindong tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa dia saat ini berada di puncak tahap 8 Yuan Nirvana. Hanya ada lapisan samar yang memisahkannya dari tahap 9 Yuan Nirvana.
Saat ini dia jelas memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menebusnya. Setelah itu Lindong mengayunkan tangannya setelah tawaannya terdengar. 4.000 pil Xuan Yuan yang tersisa di dalam tas Qian Kun terbang keluar pada saat ini. Lindong membuat gerakan menggenggam dengan tangannya saat kekuatan melahap muncul dan berubah menjadi pusaran hitam di depannya. 4.000 pil Xuan Yuan tampaknya telah berubah menjadi semburan yang masuk ke pusaran hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, itu berubah menjadi kekuatan Yuan yang sangat besar dan perkasa yang menyembur ke dalam tubuh Lindong. Dengan masuknya kekuatan Yuan yang begitu agung, suara rendah dan dalam tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu kulitnya mulai berubah menjadi merah dengan cepat. Bahkan matanya yang hitam pekat memiliki warna merah menyala di dalamnya. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas menyebar. Kesengsaraan nirvana ke-9 akhirnya telah tiba. Pada saat ini Gunung Ro misterius adalah gunung tertinggi di Pulau Ro misterius. Gunung ini tingginya puluhan ribu kaki. Hingga menembus awan. Saat ini banyak sosok manusia bergegas keluar dari dalam hutan menuju kaki gunung Roh misterius ini. Mereka berkumpul di sana. Pada saat ini mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat ke arah puncak gunung tersebut. Disitulah buah roh misterius kehidupan dikabarkan telah muncul. Ketika semakin banyak ahli mulai berkumpul di kaki gunung, berbagai raungan binatang yang samar namun sangat tirani juga muncul di gunung roh misterius. Raungan mereka berisi peringatan yang tidak salah lagi. Jelas binatang iblis yang kuat di gunung roh misterius itu juga telah menemukan tamu tak diundang ini. Setelah beberapa saat, akhirnya klan Gu juga telah tiba di tempat ini. Oh, apakah itu klan Gu? Yang memimpin mereka adalah Guyan kan? Betapa cantiknya. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang ahli di setengah langkah di tahap kehidupan yang mendalam. Kemungkinan dia juga datang untuk memperjuangkan buah roh misterius kehidupan dengan harapan dapat menggunakannya untuk menembus ke tahap kehidupan yang mendalam. Hahaha, itu tidak akan semudah ini. Siapa di antara kita yang tidak mengejar buah roh misterius kehidupan? Guyan mungkin cukup kuat, tetapi dia masih sedikit kurang. Mereka mungkin memiliki peluang bagus jika Gu Yuantian yang datang. Itu benar. Pada saat ini wajah dingin dan elegan Guyan tidak berubah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya perlahan menyapu sekeliling dan dia dengan cepat mengerinyitkan alisnya sedikit. Tampaknya banyak ahli dari berbagai tempat datang ke sini karena buah roh misterius kehidupan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Lindong. Mata Guyan berbalik ke arah kereta di belakangnya. Pada saat ini masih tidak ada aktivitas dari kereta. Tidak ada kabar tentang Lindong sejak dia menutup diri hari itu untuk memulihkan diri. Jika bukan karena dia bisa merasakan kehadiran di dalam kereta, kemungkinan dia akan percaya bahwa Lindong telah mengambil pil Xuan Yuan dan melarikan diri. Seorang anggota klan Gu tiba-tiba mengintip ke kejauhan saat pandangan Guyan beralih ke kereta. Ekspresi sosok itu sedikit jelek. Oh, Guyan menoleh. Dia mengikuti tatapan anggota klan Gu dan melihat ke atas. Setelah itu, rasa dingin melintas di pupilnya. Ada sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Seorang pria berpakaian biru berdiri di depan kelompok ini. Dia agak tampan namun ekspresinya yang agak menyeramkan merusak ketampanannya. Ini Lu Jian, orang yang penuh kebencian itu. Anggota muda dari klan Gu menatap para pendatang tamu karena mereka semua sedikit mengerinyit. Mereka semua cukup akrab dengan orang ini. Lu Jian, tuan muda Pulau Hati Pedang. Dia adalah anggota generasi muda yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Dia pernah mengejar Guyan saat itu, namun dia berpikiran sempit. Setelah beberapa penolakan dari Guyan, dia berakhir dengan kebencian yang muncul dari kecemburuan di dalam hatinya. Hal ini mengakibatkan Pulau Hati Pedang yang awalnya netral condong ke arah klan Wei yang memiliki dendam yang cukup dalam dengan anggota klan Gu. Tidak terduga bahwa orang-orang dari Pulau Hati Pedang juga datang ke sini. Ucap Guyan sedikit mengerinyit. Banyak kelompok di kaki gunung menyaksikan pemandangan ini dengan geli di mata mereka.
Segera setelah itu mereka berbelok ke arah bukit yang jauh. Ada sekelompok besar orang yang hadir di sana. Pemimpin mereka yang tidak mengejutkan adalah Wei Song yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Pada saat ini wajah Wei Song tersenyum tipis saat dia melihat adegan ini. Jelas alasan Lu Jian berani menyombongkan diri terhadap klan Gu adalah karena klan Wei mendukung mereka. Saudara Su, kau mengatakan bahwa ada ahli tersembunyi di antara konvoi klan Gu. Ucap Wei Song sedikit memiringkan kepalanya melirik orang berjubah hitam di sampingnya dan tersenyum bertanya. Aku bertarung dengannya malam itu. Dia memang cukup kuat. Ucap pria berjubah hitam itu berhenti sejenak sebelum menjawab dengan acuh tak acuh. Namun dalam pertarungan nyata, aku yakin aku bisa membunuhnya. Hahaha, Saudara Su adalah master simbol ilahi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Beberapa kentang goreng kecil secara alami tidak bisa melawanmu. Ucap Wei Song menjawab dengan tersenyum. Klan Wei kita mungkin harus bergantung pada saudara Su dan senior Guyi dalam pertemuan bela diri 5 klan yang akan datang. Orang berjubah hitam itu tersenyum acuh tak acuh dan menjawab. Gu Yuantian dari klan Gu itu memang ahli. Jika kita bertarung, bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Namun sekarang senior telah bergerak. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, dia pasti akan hilang dari pertemuan bela diri yang akan datang. Tanpa Gu Yuantian, tidak ada generasi muda dari klan Gu yang bisa menggantikannya. Wei Song tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Setelah itu dia tersenyum melihat ke arah kelompok Lu Jian di kejauhan yang mendekati konvoi klan Gu dan menyeringai. Kalau begitu, kita akan menghentikan kelompok Guyan di sini. Selama aku bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, Guyan tidak bisa lagi menantangku. Selanjutnya aku ingin melihat orang seperti apa yang disembunyikan dalam konvoi ini. Dia benar-benar berani mencampuri urusan klan Wei-ku. Ekspresi gelap dan tegas melintas di wajah tersenyum Wei Song ketika dia berbicara sampai di sini. Sementara Wei Song sedang mengobrol dengan orang berjubah hitam di sampingnya, kelompok Pulau Hati Pedang telah mendekati konvoi klan Gu di depan mata semua orang. Hahaha, Yan kecil, sungguh suatu kebetulan. Kalian juga datang ke Pulau Rom misterius. Lu Jian berjubah biru memandang sosok Guyan yang baik dan tinggi dengan wajah penuh senyuman. Guyan melirik Lu Jian. Matanya acuh tak acuh dan dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Lu Jian sedikit canggung. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa Guyan benar-benar mengabaikannya. Hahaha, aku datang untuk memperingatkanmu bahwa saudara Wei Song bertekad untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati untuk menghindari berakhir dalam situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Ekspresi anggota klan Gu menjadi sedikit jelek ketika mereka merasakan ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Lu Jian. Kalian hanya sombong karena ada yang mendukungmu. Ucap Gu Ying tertawa dingin. Kata-katanya setajam biasanya dan dia tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Sungguh gadis yang berlidah silet. Mata Lu Jian menjadi dingin. Dia jelas marah dengan kata-kata Gu Ying. Dia segera melangkah maju saat telapak tangannya terbang ke depan. Dan angin telapak tangan yang tajam menyelimuti tubuh Gu Ying. Gu Ying dengan cepat melangkah mundur dengan lincah dan menghindari angin telapak yang tajam. Namun tepat ketika dia baru saja menghindari serangan itu, dia menemukan yang berdiri di belakangnya adalah Guya. Guya yang terkejut dengan serangan mendadak ini, dia buru-buru mengumpulkan Yuan Power di permukaan tubuhnya. Setelah itu, dia secara paksa menerima telapak tangannya. Kekuatannya meledak dan tubuh halus Guya terhuyung-huyung mundur. Setelah itu, beberapa anggota dari klanku buru-buru mendukungnya. Mereka melihat wajah pucat Guya kecil saat kemerahan segera muncul di mata mereka. Guya, ekspresi Gu Ying juga berubah karena adegan ini. Dia segera memelototi Lu Jian dengan marah. Bajingan, Lu Jian, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena klan Wei ada di sini? Kemarahan juga muncul di wajah Guyan.
Ekspresi di mata Lu Jian sedikit berubah ketika dia mendengar niat membunuh dalam kata-kata Guyan. Jika dia tidak mengejekku, aku tidak akan menyerangnya. Ini bukan salahku. Dia datang karena dia telah diperintahkan oleh Wei Song untuk membuat masalah. Karena itu dia tidak takut pada mereka. Wajah Guyan berubah sedingin es. Dia mengepalkan tangannya. Dan pedang panjang yang mengeluarkan aura dingin muncul dalam sekejap. Sementara Yuan Power yang agung melonjak di sekelilingnya. Hahaha, Nona Guyan, mengapa harus kehilangan kesabaran? Ini hanya masalah kecil. Sebuah tawa ditransmisikan dari kejauhan saat Guyan tidak lagi mampu melawan dan ingin menyerang. Setelah itu suara angin kencang muncul dan Wei Song membawa sekelompok besar bersamanya saat dia mendarat di cabang pohon. Kereta itu, orang berjubah hitam itu memindai konvoi klan Gu. Setelah itu, tatapannya berhenti pada kereta tempat Lindong berada. Oh, Wei Song mengangkat alisnya. Tatapan dingin segera melintas di matanya. Dengan sentakan lengan bajunya, selusin cahaya dingin tiba-tiba keluar. Mereka semua menyerang kereta dari segala arah. Apa yang kau lakukan? Guyan sangat terkejut dengan tindakan dari Wei Song. Baru kemudian, dia mengerti bahwa orang-orang ini mengejar Lindong. Cahaya dingin merobek udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Ditemani oleh angin kencang, mereka dengan kejam menabrak ke kereta langsung mengubah kereta menjadi sarang lebah. Tidak ada. Wei Song segera mengerutkan kening saat dia melihat kereta yang masih kosong dari aktivitas apapun. Hati-hati. Namun mata orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba mengeras sementara Wei Song mengerutkan keningnya. Dengan lambaian lengan bajunya, energi mental yang agung berubah menjadi penghalang tak terlihat di depannya. Penghalang baru saja terbentuk ketika kereta di dekatnya tiba-tiba meledak. Cahaya dingin ditembak dengan kecepatan yang sangat ganas. Pada saat yang sama, aura liar dan kekerasan juga membumbung ke langit dari kereta yang meledak. Apakah dia akhirnya menunjukkan dirinya? Rasa dingin yang pekat melintas di mata Wei Song ketika dia melihat ini. Lindong. Saat ini kegembiraan dengan cepat muncul di wajah Guyan dan yang lainnya ketika mereka melihat bahwa Lindong baik-baik saja. Sungguh lancang mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan. Ucap Lindong mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Wei Song. Pada saat ini Wei Song juga sedikit menyipitkan matanya. Panggung 9 Yuan Nirvana. Saudara Su, apakah kau yakin bahwa dia adalah ahli tersembunyi dalam konvoi klan Gu? Pria berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lindong. Mata yang dalam itu memindai setiap inci tubuh Lindong. Setelah itu dia perlahan mengangguk dan berkata, bocah ini tidak sederhana. Kau seharusnya tidak meremehkannya. Apakah begitu? Aku benar-benar penasaran untuk mengetahui berapa luar biasanya bocah panggung 9 Yuan Nirvana ini. Mulut Wei Song terbuka membentuk seringai. Panggung 9 Yuan Nirvana? Dia baru mencapai level itu setelah memulihkan kekuatannya. Wei Song bukan satu-satunya yang hadir yang merasa kagum karena kekuatan Lindong. Bahkan beberapa anggota klan Gu mengerutkan kening saat mereka menatapnya. Orang ini, Guying diam-diam mengatupkan giginya, sementara hatinya dipenuhi amarah. Namun setelah mengalami kekejaman Lindong dari sebelumnya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengarahkan pandangannya ke arah Guyan dan dengan lembut berkata, kakak perempuan Guyan. Mata Guyan menatap Lindong namun ekspresi yang terakhir masih seperti sumur tanpa riak. Mari kita amati dulu. Tidak perlu sampai pada kesimpulan awal, ucap Guyan. Lindong berdiri di udara. Dia secara alami telah melihat banyak tatapan yang mengandung kondisi pikiran yang berbeda di sekitarnya. Namun dia tidak mengatakan apapun. Matanya menyapu ke sekelilingnya sebelum berhenti di wajah kecil Guya yang agak pucat. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Apa yang terjadi? Guya menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia dengan takut-takut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kakak Lindong, aku baik-baik saja. Dia yang melakukannya. Guying mengulurkan tangannya pada saat ini dan dia menunjuk ke arah Lu Jian saat berkata. Tatapan Lindong bergeser.
dan mengunci Lu Jian yang berpakaian biru. Segera aura dingin merembes keluar dari matanya. Apakah kau yang melakukan ini? Lu Jian mengerutkan alisnya. Setelah itu dia menoleh dan melihat ke arah Wei Song yang terakhir mengangguk ke arahnya. Segera Lu Jian tertawa dingin. Dari mana asal anak nakal yang tidak sopan ini? Hal ini bukan urusanmu, dan kau tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya, ucap Lu Jian. Kekuatan Lu Jian berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Dia bisa dianggap sedikit lebih kuat dari Lindong. Dari sinilah kepercayaan dirinya berasal. Lu Jian, karena ada seseorang yang menentang prestisi Tuan Muda Pulau Hati Pedangmu, tidak perlu bagimu untuk menahan diri, ucap Wei Song tertawa samar dari dekat. Tentu saja, sudut mulut Lu Jian perlahan terangkat menjadi seringai jahat. Kedua jarinya melengkung dan Yuan Power yang agung tiba-tiba tersapu. Aura pedang tajam sepanjang selusin kaki segera merobek udara dan dengan ganas menebas ke arah Lindong. Namun langkah Lindong tidak berhenti di hadapan aura pedang tajam Lu Jian. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraih aura pedang yang menebasnya. Kau mencari kematian, seringai melintas di mata Lu Jian ketika dia melihat ini. Bahkan ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan ini. Tindakan Lindong tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Pada saat ini aura pedang telah meretas ke tangan Lindong, sementara seringai melintas di mata Lu Jian. Namun pemandangan yang diharapkan dari cipratan darah segar tidak muncul. Tangan Lindong seperti menjepit besi yang dengan kuat meraih aura pedang yang meretas ke bawah. Setelah itu dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Seketika suara jernih menyebar di dalam hutan. Aura pedang tajam itu langsung dihancurkan oleh tangan kosong Lindong. Sial! Bagaimana ini mungkin? Seringai di wajah Lu Jian tiba-tiba menegang. Lindong mengangkat kepalanya, matanya acuh tak acuh saat mereka melirik Lu Jian. Selanjutnya dia mengambil langkah maju lagi. Sebuah bayangan tertinggal di belakang sementara tubuhnya telah berubah menjadi kilatan cahaya yang langsung menyerang Lu Jian seperti guntur yang berderap. Betapa cepatnya! Mata Lu Jian bergetar ketakutan saat tubuhnya buru-buru mundur. Pada saat yang sama, sebuah tinju pedang cahaya hijau terbentuk di tinju Lindong. Tinju ini kemudian dilempar ke arah Lu Jian. Ketika tabrakan, aura pedang tajam langsung runtuh seketika setelah kontak dengan tinju naga hijau. Jelas serangan Lu Jian tidak mampu menahan bahkan satu pukulan. Setelah melihat ini, para anggota Pulau Hati Pedang di belakang Lu Jian buru-buru bergerak untuk menghentikannya. Namun suara retak tulang terpancar dari lengan mereka saat mereka menyentuh tubuh Lu Jian. Dan tubuh mereka juga terlempar. Lu Jian dan yang lainnya akhirnya mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Suara gemuruh muncul menyebabkan hati banyak orang berdenyut. Sesaat kemudian, ekspresi serius mulai muncul di mata mereka. Beberapa ahli yang tidak memperhatikan hal ini juga mulai menunjukkan tatapan serius di mata mereka. Hanya dengan satu serangan, dia telah mengalahkan Lu Jian yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Kemungkinan kurang dari 10 orang di sini yang bisa melakukan ini. Pada saat ini anggota klan Gu juga terperangah saat mereka menyaksikan adegan ini. Mengirim Lu Jian yang berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana terbang dengan satu pukulan. Siapa yang berani meremehkannya? Pada saat ini Guyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun kata-kata Lindong sedikit arogan, dia memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dengan cara ini mereka memang menemukan penolong yang cukup baik kali ini. Lindong dengan acuh tak acuh melirik Lu Jian yang sangat menyedihkan di kejauhan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Wei Song agak jauh saat dia menyeringai. Jelas ekspresi yang terakhir sedikit suram. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.